Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun kalian berada. Semoga di keadaan pandemi ini kalian bisa tetap sehat ya, sampai nanti kita bisa bertemu secara langsung. Seperti itu. Untuk materi kali ini adalah pelajaran IPA, yakni materinya adalah wujud benda dan perubahannya. Mungkin adik-adik juga sudah pernah belajar atau sudah pernah mengetahui wujud-wujud benda dan perubahannya itu seperti apa saja. Jadi wujud benda ini sudah sangat tidak asing ya bagi kita semua. Semua yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari pasti ada hubungannya dengan wujud benda maupun perubahannya. Seperti mungkin dalam hal belajar, saya dan adik-adik memakai buku. Buku ini ada suatu wujud benda, dan juga kita minum adalah wujud benda juga yang berupa air. Oleh karena itu, sekarang kita akan mempelajarinya secara lebih mendalam. Video ini dibuat oleh saya, Syaufiq Karim, dengan Kak Katarina Resita, dan juga Kak Asmi. Oke, materi yang akan kita pelajari apa aja sih hari ini? Jadi secara umumnya kita akan mempelajari dua hal. Yang pertama adalah wujud benda, dan kemudian adalah perubahan wujud benda yang ada di bumi ini. Oke, kita lihat aja. Yang pertama adalah wujud benda. Nah, ini mungkin bisa dilihat ya adik-adik ya. Apa aja sih wujud benda itu? Jadi secara umum ada 3 wujud benda yang ada di bumi bisa kita temuin di kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu adalah zat padat. Yang seperti saya sudah sebutkan sebelumnya ya. Buku ini adalah buku. Ini adalah salah satu contoh benda padat. Dan kemudian juga ada zat cair yang seperti saya contohkan tadi, air minum adalah bentuk zat cair. Dan zat gas. Zat gas ini adalah seperti contohnya adalah udara yang setiap hari kita hirup, setiap menit kita hirup itu adalah suatu bentuk wujudnya gas. Itu. Jadi apa sih perbedaannya antara zat padat, zat cair, dan zat gas? Mari kita telaah lebih dalam ya. Jadi zat padat itu secara umumnya adalah memiliki bentuk dan volumenya akan selalu tetap. Jadi balik lagi kayak buku tadi. Buku itu akan selalu bentuknya kayak gini, dan volumenya akan selalu seperti ini. Walaupun saya pukul-pukul segimanapun, saya tekan-tekan segimanapun, volume dan bentuknya akan selalu tetap. Kemudian letak molekulnya sangat teratur dan berdekatan. Nah, hal ini yang mengakibatkan buku itu sangat solid dan akan selalu tetap volumenya. Karena molekulnya itu tetap selalu berdekatan. Itu yang menjadikan dia tidak mudah untuk berubah bentuk. Kemudian dengan molekulnya tadi yang sangat teratur dan berdekatan, itu artinya gaya antar molekul itu sangat kuat. Jadi untuk berubah-ubah atau berpindah-pindah itu kemungkinannya sangat kecil. Dan yang terakhir adalah gerakan molekulnya terbatas. Ibaratnya kayak orang di dalam lift, sempit dan banyak, pasti kita tidak bisa banyak gerakan ya. Nah, itu juga yang terjadi pada molekul di benda padat. Gerakan molekulnya sangat terbatas karena mereka sangat berdekatan, sempit-sempitan, kayak gitu. Itu untuk zat padat. Kemudian untuk zat cair ini adalah ciri-cirinya bentuk dan volume itu mengikuti wadahnya. Sebagaimana contohnya air dalam gelas, ini gelas kakak, air akan selalu mengikuti bentuk wadahnya. Jadi kalau misalnya bentuk wadahnya bulat, ya makanya dia akan membentuk bulatan itu sendiri. Jika gelasnya berbentuk kotak, maka airnya akan mengikuti bentuk dari si gelas kotak tadi. Jadi dia akan mengikuti bentuk wadahnya. Kenapa? Karena gaya antar molekulnya ini lebih lemah daripada zat padat. Jadi karena dia memiliki ruang ya. Kalau misalnya solid tadi dia berdekatan, namun kalau misalnya zat cair ini dia sedikit memiliki ruang. Jadi ada ruang untuk saling bergerak bebas seperti itu. Itu untuk zat cair. Kalau untuk zat gas, ini yang paling banyak kita temui ya di mana-mana pun kita selalu menghirup gas. Seperti apa sih sifatnya? Sifatnya itu bentuk dan volumenya mengikuti
wadahnya dan mudah berubah, sangat mudah berubah. Dan lebih mudah berubah lagi daripada air. Karena apa? Karena jarak molekul itu sangat berjauhan. Karena jarak molekul ini sangat berjauhan, maka gaya antar molekulnya ini sangat lemah. Dia tidak saling mengikat dan tidak saling berdempetan. Dan karena gaya antar molekul itu sangat lemah, maka gerakan molekul itu sangat-sangat bebas. Ibaratnya kalian di sebuah lapangan bola, hanya ada 10 orang itu ibaratnya adalah molekul, maka akan sangat bebas untuk pergi ke utara, ke selatan, ke barat, sampai ke timur, itu sangat bergerak dengan bebas gitu. Jadi gas itu tidak solid ya, sangat gampang berubah bentuknya. Dan juga volumenya seperti itu. Kemudian kita bisa lihat ini ya, sebagai contoh di bagian kanan atas, kita bisa lihat ada solid, liquid, dan gas. Solid itu adalah zat padat, liquid itu adalah zat cair, dan gas zat gas. Jadi bisa kita lihat di sini antar molekulnya. Yang warna merah, solid ini benar-benar padat dan tidak punya ruang ya. Tidak punya ruang untuk bergerak bebas. Itu yang solid. Kemudian kita pindah ke liquid. Liquid memang dia masih ada jarak, namun tidak terlalu luas. Jadi dia cenderung mengikuti wadahnya, namun dia tidak bergerak terlalu bebas. Gitu. Berbeda dengan gas, dia memiliki ruang yang sangat-sangat bebas dibandingkan dua molekul yang tadi. Jadi seperti itu ya wujud benda. Mungkin dilanjutkan dengan kakak yang lainnya. Terima kasih. Nah, setelah tadi kita sudah belajar bersama-sama mengenai wujud benda, yaitu zat padat, zat gas, dan zat cair, sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu perubahan wujud benda. Nah, sebelumnya kakak mau tanya nih, menurut kalian, bisa nggak ya wujud benda itu berubah? Atau ketika dia zat padat, apakah dia akan selalu menjadi padat? Kemudian kalau dia zat cair, akan selalu cair, dan zat gas akan selalu menjadi zat gas? Bisa nggak ya kalau misalnya zat padat berubah menjadi zat gas, atau zat gas berubah menjadi zat cair? Bisa nggak ya? Kalau beri kalian waktu 3 detik untuk menjawab. 1, 2, 3. Ya, jawabannya wujud benda itu dapat berubah adik-adik jika diberikan perlakuan-perlakuan tertentu. Dan di sini kakak sudah menyediakan gambar yang dapat membantu kalian untuk memahami perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda ini ada 6 jenis dan memiliki nama mereka masing-masing. Jumlahnya sesuai dengan panah-panah ini, teman-teman. Sesuai dengan panah-panah ini. Kalian pasti bingung dong, bedanya apa kak yang panah berwarna merah, yang ini, dengan panah yang berwarna kuning? Bedanya, kalau panah yang berwarna merah itu artinya perubahan wujud benda ini memerlukan kalor. Sedangkan panah yang berwarna kuning berarti perubahan wujud benda tersebut melepas kalor. Dan seperti yang sudah kita ketahui di materi sebelumnya, kalor itu adalah energi panas. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Dan kalian akan menyadari kalau perubahan wujud benda ini sebenarnya terjadi setiap hari dan di sekitar kita, yang mungkin kita sendiri tidak menyadarinya. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, peristiwa membeku atau perubahan dari zat cair menjadi zat padat. Nah, peristiwa membeku ini itu peristiwa yang melepaskan kalor atau melepaskan energi panas. Contohnya, misal ketika kalian mendinginkan air. Kalau misalnya kalian membuat es batu kan kalian mengambil air biasa, kemudian dimasukkan ke freezer dan didiamkan selama beberapa saat. Nah, nanti air tersebut akan berubah menjadi es batu. Kemudian bisa juga contohnya pembuatan jelly atau agar-agar. Kalau kalian pernah lihat orang tua kalian membuat jelly atau agar-agar, nah jelly atau agar-agar ini awalnya itu berasal dari zat cair, dan ketika didinginkan di lemari pendingin atau di kulkas, ketika diberikan waktu beberapa saat untuk mendinginkan jelly tersebut, lama-lama jelly ini akan menjadi padat dan menjadi jelly atau agar-agar yang biasa kita makan. Kemudian contoh ketiga ada es krim. Kalau kalian yang biasanya suka makan es krim itu awalnya dari zat cair, teman-teman. Nah, ketika zat cair es krim ini dimasukkan ke dalam cetakannya dan kemudian dimasukkan ke lemari pendingin atau ke freezer dan didiamkan beberapa saat, nanti cairan es krim ini akan menjadi es krim yang biasanya kita makan.
yaitu es krim padat. Kemudian kita masuk ke peristiwa selanjutnya, yaitu peristiwa mencair. Nah, peristiwa mencair ini memerlukan kalor, sehingga dia bisa merubah zat padat menjadi zat cair. Contohnya ada es batu yang mencair. Kalau kalian mengambil es batu dari kulkas atau freezer, kemudian didiamkan di suhu ruangan, lama-kelamaan es batu ini akan mencair dan menjadi air kembali. Kemudian contoh kedua ada pembakaran lilin. Kalian pasti pernah dong mencoba membakar lilin. Lilin itu kan awalnya zat padat, tapi ketika dia kena api ini akan membakar zat padat ini dan kemudian mencairkannya menjadi cairan lilin. Kemudian contoh ketiga ada coklat meleleh. Siapa nih yang suka makan coklat? Nah, kalian yang suka makan coklat pasti tahu dong, coklat itu sebenarnya awalnya bentuknya tuh padat. Nah, tapi kalau misalnya kalian biarkan di cuaca yang panas atau di suhu yang panas, lama-lama coklat ini dapat meleleh dan menjadi zat cair. Begitu teman-teman. Proses yang ketiga adalah menguap. Menguap merupakan perubahan wujud benda dari zat cair menjadi zat gas. Contohnya yang pertama air laut yang menguap, dan yang kedua baju yang dijemur. Contoh yang pertama adalah air laut yang menguap. Air laut yang wujudnya adalah zat cair, jika terpapar oleh sinar matahari, maka lama-kelamaan air laut akan berubah wujudnya menjadi zat gas. Kemudian contoh yang kedua adalah baju yang dijemur. Adik-adik tahu nggak kenapa baju yang dijemur kan semula basah tuh? Kenapa setelah dijemur itu bajunya bisa kering? Jadi gini, jadi pas baju dalam keadaan basah, berarti di dalam baju itu masih terkandung molekul-molekul air dari sisa pencucian. Dan ketika baju dijemur di bawah sinar matahari, maka molekul-molekul air yang ada di dalam baju akan berubah wujudnya menjadi zat gas. Jadi itu yang menyebabkan kenapa ketika kita menjemur baju itu bisa kering. Proses yang ketiga adalah mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud benda dari zat gas menjadi zat cair. Contohnya yang pertama ada embun di pagi hari, dan yang kedua ada kaca mobil yang mengembun saat hujan. Yang pertama, embun di pagi hari. Embun di pagi hari terjadi karena udara di pagi hari yang lebih dingin. Oleh karena itu, uap air yang ada di udara berubah wujudnya menjadi partikel air saat di pagi hari. Perubahan wujud itulah yang disebut dengan mengembun. Kemudian contoh yang kedua adalah kaca mobil yang mengembun saat hujan. Kaca mobil yang mengembun saat hujan disebabkan oleh suhu di dalam mobil yang lebih panas dari suhu di luar mobil. Hal itu yang menyebabkan kenapa saat hujan kaca mobil kita itu mengembun. Perubahan yang kelima adalah mengkristal. Mengkristal merupakan perubahan wujud benda dari zat gas menjadi zat padat. Contohnya adalah bunga es di freezer atau kulkas. Bunga es di freezer atau kulkas terbentuk karena seringnya kita membuka dan menutup pintu kulkas atau freezer. Ketika kita membuka pintu freezer atau kulkas, udara di luar yang lebih panas akan masuk ke dalam kulkas atau freezer. Hal itu menyebabkan kadar uap yang ada di dalam freezer atau kulkas akan naik. Kadar uap itulah yang nantinya akan menjadi bunga es di freezer atau di kulkas. Proses perubahan yang keenam adalah menyublim. Menyublim merupakan perubahan wujud benda dari zat padat menjadi zat gas. Contohnya adalah kapur barus. Kapur barus jika diletakkan di dalam lemari atau di ruangan yang terbuka, maka kapur barus itu akan mengeluarkan bau yang wangi. Namun lama-kelamaan kapur barus itu akan mengecil sampai akhirnya habis. Kapur barus itu mengecil karena kapur barus berubah wujudnya menjadi gas. Proses perubahan kapur barus menjadi gas itulah yang disebut sebagai proses menyublim. Terima kasih dan selamat belajar.